Guys, welcome back again with me Jen. Sebelum ke video hari ini, aku mau kasih tahu kalian kalau aku lagi pakai baju YNFP Tribe nih guys. It's been 2 months sejak aku terakhir bikin video tentang personality talks. Sebenarnya aku tuh kemarin udah bikin video buat ditayangin, tapi setelah after some thinking gitu kok aku jadi nggak yakin deh, kayaknya aku mau keep it as secret dulu untuk sementara ini. Terus ini juga udah malam, jadi sorry kalau misalnya kalian dengar suara geledek ataupun suara apapun di luar itu. I'm really sorry guys, oke? Jadi sekarang intro dulu ya. Aku akan baca dari HP ku ya guys, karena sebenarnya aku tuh udah bikin naskah ini duluan gitu. Terus untuk pembahasan kali ini, khusus yang kali ini tuh sangat berat guys pembahasannya. Seperti kalian bisa lihat di judulnya, itu mengenai ancestral karma atau family karma. Bahasa Indonesia gimana ya? Mungkin karma leluhur atau lineage gitu loh, bloodline gitu. Terus dan aku kasih peringatan juga kalau video ini tuh mungkin triggered gitu buat sebagian kalian yang emang mengalami gitu. Sebagai empath, kadang kita merasa sebaiknya kita tidak mengetahui tentang sesuatu hal gitu menurut kita, walaupun pada akhirnya biasanya kita akan tahu gitu loh. Terus kita bisa ngerasain berbagai hal karena kita tuh sensitif kan. Dalam beberapa kasus kita jadi bisa paham kayak alasan dibalik terjadinya suatu kejadian gitu loh guys. Aku nggak mengharuskan kalian percaya mengenai hal-hal spiritual kayak gini. Kemudian aku juga punya prinsip guys, kalau suatu pesan gitu atau pemikiran tidak akan dapat diterima dengan baik atau dimengerti kalau misalnya orang yang menerima ini emang belum saatnya untuk menerima pesan ini gitu. Mungkin bagi sebagian dari kalian tuh nggak akan berarti apa-apa sekarang, tapi aku tuh merasa aku harus menanam percakapan ini. Mungkin kalian bisa kan nonton ini 5 atau 10 tahun ke depan, karena videonya kan akan selalu ada di sini guys gitu. Tapi aku sebagai yang menyampaikan ini, ya aku nggak ada waktu lagi kalau nggak sekarang gitu kan. Aku nggak tahu besok aku masih bisa nggak bikin video ya kan. Jadi pertama, apa sih ancestral karma cycle itu? Supaya lebih mudah kita bisa ibaratkan dengan peribahasa yang udah umum banget guys, yaitu misalnya karena nilas titik rusak susu sebelanga gitu kan. Nah, kita bisa ibaratkan si nila ini sebagai karma itu sendiri gitu guys, yang penyebab suatu cycle itu gitu. Jadi susu yang tadinya putih nih, lineage kalian atau bloodline itu bisa jadi keruh gitu, atau bahkan bisa jadi hitam pekat guys, karena nilas titik ini kalau misalnya kalian nggak clear si kotoran ini gitu loh guys, ibaratnya. Perlu diketahui juga karma atau nila atau penyebab ini tuh bukan orang gitu ya guys bentuknya gitu. Jadi kalian jangan tunjuk salah satu family member kalian terus wah lu nih karma keluarga gitu ya guys, dengan serius lagi mukanya gitu. Jangan kayak gitu, karena ini tuh si karma ini tuh lebih dari more than just a person gitu, bigger than that. Awalnya mulai si nila ini, karma ini mulai gitu, itu adalah suatu misteri, karena ini biasanya adalah bukan cuman satu generasi di atas kalian atau 2 generasi atas kalian, biasanya ada juga yang udah lama gitu guys, dari sebelumnya ancestral yang emang kalian tuh lahir di bloodline itu gitu loh. Barangkali alirannya ini tuh belum ada yang sadar gitu loh guys di keluarga kalian gitu sebelumnya, atau ada yang sadar tapi ya belum berhasil untuk menghentikan aliran ini sehingga ini nyampe lah ke kalian gitu. Nah terus kemudian karma itu sendiri apa sih artinya?
karma ini sendiri tuh artinya adalah sesuatu yang menyebabkan keseluruhan suatu siklus. Jadi semacam sebab akibat gitu guys. Jadi bisa bad, bisa good gitu. Tapi kalau misalnya yang good karma, we just have to feel gratitude gitu kan. Kita syukurin aja gitu kan guys. Apabila karma ini tidak disembuhkan atau dihentikan gitu, siklusnya tuh akan ngalir, akan terus berulang seperti pola yang sama gitu loh guys. Kalau misalnya kita yang terpilih untuk tahu gitu, kita yang tahu nih, yang aku bilang tadi, kita mempunyai tanggung jawab baru, kasarnya kita bisa jadi penentu gitu, apakah siklus ini akan dilanjutkan ke keturunan kita selanjutnya, next generation, mungkin anak kita atau cucu kita, atau kita mau menghentikan siklus yang berlangsung secara turun-menurun ini, dan kemudian kita buat siklus baru gitu, atau minimal kita clearance lah gitu ya. Is our choice to be made gitu, karena kita mempunyai kekuasaan untuk memilih, tapi yang menentukan ya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, Tuhan. Nah, kalau tadi itu tentang karma, terus sekarang apa sih yang termasuk ke cycle ancestral karma itu sendiri kan? Sekali lagi aku peringatin guys, ini mungkin akan trigger luka lama kalian, atau mungkin kalian akan ingat lagi sama suatu kejadian yang mungkin masih fresh gitu di ingatan kalian. This is a very very serious problem, dan untuk beberapa contoh kasus di bawah ini tuh butuh penanganan serius ya guys. Dalam beberapa kasus cycle tersebut itu bisa berupa masalah rumah tangga, misalnya perselingkuhan, perceraian, dan lain-lain. Terus juga bisa abusive partner, parents, terus addiction in family. Nah, tapi guys, aku nggak mau bahas yang contoh di atas karena itu membutuhkan penanganan yang serius gitu guys. Aku mau lebih fokus ke ancestral karma yang menyebabkan kayak limiting belief or mindset gitu, misalnya kepercayaan atau cara berpikir turun-temurun yang udah diwariskan oleh keluarga sejak dahulu kala, dan sadar atau nggak sadar itu tertanam gitu guys di dalam well-being kalian gitu. Terus kemudian ada juga ancestral karma yang berupa emotional baggage gitu. Jadi misalnya suatu beban atau kejadian yang terjadi di masa lalu yang belum sepenuhnya termaafkan gitu oleh generasi kalian yang sebelumnya, entah siapa, dan sebenarnya itu belum diterima dan dilepaskan dengan baik gitu loh guys. Juga tanpa sadar, emotional baggage-nya itu bisa terbawa ke kalian guys, bahkan ke generasi setelah kalian kalau misalnya kalian not do something with that gitu loh guys. Dan lain-lain masih banyak contohnya, itu cuman beberapa aja. Berikutnya kalian bisa cari di internet atau bahkan kalian langsung connect sendiri pasti yang jadi karma dalam keluarga kalian gitu. Tapi jangan bilang aku ngasal guys. Jadi jenis karma ini muncul karena generasi sebelum kalian ataupun leluhur kalian itu have been spending their lifetime in unconscious gitu guys. Jadi dalam dunia spiritual ada yang disebut namanya tuh 3D, 4D, 5D world, dimana kalau 3D itu unconscious, and then 5D itu yang lebih conscious gitu. Nah, cuman aku nggak bakal bahas ini lebih lanjut karena akan kepanjangan. Jadi kalian aku sematkan aja di description box tentang pembahasan yang conscious dan unconscious ini apa sih gitu, kalau misalnya kalian belum familiar. Keluarga kalian tuh belum berhasil atau bahkan belum menyadari kalau pola itu harus dirubah untuk mengantar generasi kalian nih selanjutnya ke jalur yang lebih conscious gitu guys, dan bisa berujung kepada berakhirnya suatu permasalahan yang emang kayaknya tuh gak pernah selesai gitu. Misalnya juga nih, misalnya ada orang si A ini dia benci sama ayahnya gitu, terus dia punya anak, kemudian anaknya ini benci sama dia gitu. Terus gimana kita tahu kalau kitalah yang salah satu gitu yang dapat tanggung jawab itu di ancestral di
bloodline kita gitu guys, di lineage kita. Ini disebutnya sebagai si orang ini possess energi blokade gitu. Jadi energi dia bisa memblokade aliran karma ini gitu guys. Sama the most spiritually developed family member gitu, yang paling berkembang spiritualnya gitu guys. Sekali lagi bukan agamanya guys, spiritualnya dia yang paling berkembang gitu, akan bisa possess energi untuk memblokade karma ini gitu guys, supaya bisa menghambat kelanjutan siklus karma tersebut. Tinggal bagaimana orang tersebut ini memilih mau mengambil tanggung jawab itu atau enggak gitu guys. Karena sekali lagi tadi aku bilang, pilihannya tetap ada di balik lagi. Apapun keputusan yang kita ambil, kita tidak bisa terlepas oleh konsekuensinya gitu kan. Apa yang kita bebas milih gitu, tapi kita nggak bebas dengan konsekuensi yang muncul dari pilihan kita guys, maupun itu baik maupun buruk gitu. Selain kita terhubung dengan ancestral karma, kita tuh juga sesungguhnya punya namanya karma pribadi yang emang dari kita gitu loh guys. Sebab dan akibatnya muncul karena perlakuan kita gitu, dan termasuk keputusan kita di lifetime sekarang gitu. Kedua, orang yang possess energi blokade ini ya pastinya dia bisa melihat pola repetitif itu gitu, dan dia emang berniat untuk menghentikan jalur karma itu guys. Jadi kayak, wah nggak bisa nih kalau terus kayak gini, nanti kasihan misalnya generasi gue selanjutnya gimana gitu, kalau beliefnya itu belum udah di limit, atau yang tadilah yang aku bahas mengenai apa aja ancestral karma itu. Kalau misalnya kalian merasa tanda-tanda di atas itu nggak relevan sama kalian, atau bahkan kalian tidak merasa ini tuh ada di bloodline kalian, tidak terjadi, kalian nggak usah nonton guys, karena nanti pusing. Pokoknya if you guys need it sometime, I don't know when, this video will find you and you will find it. Jadi gimana tadi caranya untuk memutus cycle ancestral karma ini gitu? Di internet juga ada yang ngasih tahu nih caranya gitu, rata-rata bahasa Inggris itu. Cuman nih aku udah rangkum dan aku gabungin sama gimana cara aku sendiri gitu loh guys. Jadi pertama yang harus kalian ketahui adalah kalau misalnya kalian sadar kalau kalian tuh possess energi blokade ini, berarti kalian tuh udah ada di frekuensi yang benar guys. Jadi buat ada di frekuensi energi yang benar, sebenarnya itu terjadi secara natural aja ya guys. Kalau kalian tuh udah melewati misalnya dark night of the soul yang pertama, terus kalian udah being awake, mengalami awakening to higher consciousness, otomatis frekuensi kalian tuh akan shifting ke higher frekuensi gitu. Aku juga nggak akan bahas ini lebih jauh karena nanti akan kepanjangan. Aku masukin aja artikel yang bisa kalian baca di description box gitu guys. Yang kedua, nah ini aku alamin sendiri gitu guys. Aku nggak tahu sih kenapa aku bisa mikir kayak gini, tapi pas aku mau bikin video ini aku cari kan di internet gitu, cara-cara gimana how to stop gitu kan ancestral karma, dan cara ini juga muncul gitu guys. Berarti ya I don't know, mungkin itu dari mana datangnya. Pokoknya secara sadar kalian tuh bayangkan atau imajinasikan diri kalian itu berada di dalam suatu gelembung gitu guys. Terus kemudian kalian sambil memegang gunting atau apapun yang bisa dipakai untuk memutus gitu. Terus kalian bayangin ini tuh ada tali di depan kalian gitu, ada tali or something lah, benang entah apa yang menghubungkan kalian ke ancestral family kalian gitu. Terus kalian bayangin aja tuh kalian putus aliran itu gitu, kalian putus, kalian gunting, terus kalian keluar dari gelembung tersebut. Jadi kalian bukan lagi bagian dari gelembung yang tadinya mengelilingi kalian itu guys, kalian ada di luar itu. Kalau aku juga kayak gini guys, aku menambahkan kayak manifestation gitu, jadi supaya aku sending energy gitu loh guys ke universe. Kalau misalnya I'm doing it gitu, dengan ngomong saya ini sih omongan aku aja sih guys gitu ya, saya memutus hubungan karma dengan leluhur dan keluarga saya. Saya menghentikan siklus karma ini dan menghalanginya untuk berlanjut ke generasi setelah saya. Saya memaafkan
semua kesalahan yang menyebabkan beban emosional dalam diri saya, dan saya memaafkan semua anggota keluarga saya beserta leluhur saya, dan saya mencintai mereka semua, dan saya mencintai diri saya sendiri gitu. Udah, aku ngomong kayak gitu kan guys. Ya emang gak langsung kayak langsung hilang semua permasalahan, enggak gitu guys. Yang bisa kalian coba setelah kalian melakukan ini gitu ya, kalian hidup dengan mindset yang baru, dimana mindset kalian tuh sadar apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian pilih, apapun yang kalian kerjakan tidak lagi dipengaruhi oleh ancestral kalian gitu guys. Tugas kalian tuh bukan menjadi lebih ringan guys abis ini, tapi kalian bisa fokus berekspresi ataupun menjalankan purpose kalian guys, life purpose kalian, panggilan hidup kalian, tanpa merasa kalian tuh dibatasi oleh sesuatu yang tadinya membatasi kalian. Coba kalian rasain, ada gak sih sesuatu yang membatasi kalian? Sesuatu ini mungkin kalian langsung tahu apa suatu perasaan yang membatasi kalian selama ini. Nah, terus karena kalian sudah memilih untuk jadi energi blokade itu guys, maka selanjutnya ya kalian harus bertanggung jawab dengan pilihan kalian itu guys. Karena orang yang berada pada higher frekuensi yang tadi aku sebutin itu akan menyebabkan ripple effect gitu, kayak cipratan energi, apa bahasa Indonesianya ya itulah. Jadi bukan hanya kita bisa menyelamatkan orang-orang atau generasi di bawah selanjutnya di bawah kita, tapi kita juga bisa menyembuhkan dan orang-orang yang generasi di atas kita ataupun yang dekat dengan kita nih, yang di jangkauan kita tuh bisa menyerap atau merasakan energi ini, dan kemudian mereka akan mulai merasa kalau mereka pun harus memilih dan mulai mempertanyakan kebenaran kalian, kebenaran mereka sendiri gitu loh guys. Nah, oke guys, jadi sekian itu dulu sebenarnya pembahasan mengenai ancestral family ini guys. Aku mungkin akan tulis ini ancestral karma aja ya. Aku kalau tulis family karma aku takutnya family aku lihat guys. Terus kalian juga bisa search mengenai permasalahan ini dengan keyword yang sama dengan judul video aku sebenarnya, tapi kebanyakan bahasa Inggris karena bahasa Indonesia juga mungkin ada terjemahan gitu, karena sebenarnya di Indonesia emang belum terlalu aware sama kayak gini ya guys ya, mungkin karena kita nggak percaya gitu kan. Aku juga mau menyampaikan, sebenarnya aku mau bikin video juga tentang ini. Kalau misalnya ini kepanjangan aku nggak bakal masukin nih. Aku akan membuat video tentang ini, jadi story behind my content gitu guys, cerita dibalik aku bikin konten gitu loh guys. Karena sebelumnya aku mau berterima kasih kepada kalian yang udah nunggu konten aku gitu. Ada yang DM, "Kak, konten dong," gitu kan. Aku tuh berterima kasih banget loh guys, kalian udah nungguin konten aku, ya ampun. Tapi untuk ngasih kalian message kayak gini tuh aku kan harus melewatiin dulu itu guys. Aku harus melewati ini duluan, terus aku harus perceive apa yang harus aku sampaikan kayak ke kalian, apa sih yang universe mau aku sampaikan ya ke kalian gitu. Nah, untuk berpikir itu, untuk perceive itu aku nggak bisa cepet gitu loh guys, karena aku bener-bener with care dan aku nggak bisa asal aja bikin pembahasan gitu. Kalau misalnya menurut aku itu bukan sesuatu yang harusnya aku sampaikan ke kalian gitulah istilahnya. Aku juga akhir-akhir ini lagi bikin ini, salah satunya project aku mau bikin baju gitu. Ini sih start masih project kecil-kecilan aja. Terus pokoknya kalian tenang aja deh selama aku diizinkan untuk tetap bikin video, terus masih menjadi tugas aku sebagai light worker untuk menyampaikan hal-hal seperti ini supaya bisa mengantar kalian mencari informasi yang lebih jauh lagi gitu loh guys. Jadi jangan berhenti setelah nonton video aku guys. Aku tuh cuman nganterin kalian untuk nyari apa sih kebenaran kalian gitu. Terus sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Dadah.